Lokasinya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5, Kota Bandung. Gak jauh dari Jalan Braga dan juga dari Balai Kota Bandung. Memang papan namanya agak tertutup pepohonan rimbun nih. Tapi gak sulit loh untuk menemui gedung bersejarah ini. Dibangun tahun 1907, Gedung Indonesia Menggugat awalnya adalah tempat tinggal warga Belanda. Pada tahun 1917, bangunan ini beralih fungsi menjadi Landraad atau Pengadilan Pemerintahan Kolonial Belanda. Di tahun 1930, gedung ini menjadi saksi bisu perjuangan Indonesia. Saat itu beberapa perjuangan kemerdekaan seperti Soekarno, Maskon, Gatot Mangkupraja, Supridinata, Sastro Mulyono, dan Sartono diadili di sini. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan kita guru-guru SMPK 3 Bina Bakti. Nah, sekarang event yang spesial ya. Ya, sekarang kami guru-guru akan coba untuk berkeliling Kota Bandung ke tempat-tempat yang bersejarah yang dulu menjadi suatu ikon Kota Bandung ya. Nah, sekarang kita saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Adri. Ayo Pak Adri, sini Pak Adri. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang teman-teman SMPK 3 Bina Bakti. Ya, sekarang Pak Adri ini kita lagi ada di mana nih? Wah, ini namanya Gedung Indonesia Menggugat nih Pak Niko ya, salah satu heritage atau tempat bersejarah di Kota Bandung yang ikut merajut dan menganyam sejarah Indonesia. Berikut Soekarno dan teman-temannya, apa yang terjadi di sini nanti akan dilanjutkan. Kita akan bercengkerama, kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah menunggu di dalam. Begitu ya, Pak Niko ya? Ya, jangan lupa kalian simak baik-baik, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Dengan kalian menyimak ini, semoga bisa dapat hadiah. Oke, kita check it out. Oke. Ya, teman-teman, kembali lagi dengan saya. Inilah Gedung Indonesia Menggugat yang akan segera kita eksplor ke dalam, di mana ini adalah salah satu sejarah yang ada di Kota Bandung. Nah, gedung ini tadinya adalah sebuah rumah dari seorang ekspatriat atau seorang warga negara Belanda biasa. Lalu, bagaimana ini bisa menjadi gedung yang bersejarah? Yuk, ikuti saya. Ya, kita sudah ada di depan pintu masuk untuk Gedung Indonesia Menggugat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang ada di dalam. Yuk, mari ikuti. Sampurasun. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak. Ini kami dari Sekolah Bina Bakti ingin mengenal tentang heritage Kota Bandung, sejarah Kota Bandung yang ikut mengukir sejarah Indonesia. Ini bagaimana sejarahnya Pak? Sejarahnya untuk Gedung Indonesia Menggugat ini awalnya adalah rumah ekspatriat orang Belanda yang dialihfungsikan menjadi Landraad atau Pengadilan Negeri Belanda. Pengadilan Negeri ya Pak ya? Ya. Kalau rumahnya sendiri mungkin dibangun 1800-an. Oh gitu. 1990-an. Kemudian dialihfungsikan menjadi Landraad atau Pengadilan Negeri itu tahun 1917. Dibangunnya itu 1927 direhab kembali gitu. Oke. Seperti itu. Adapun kalau Indonesia Menggugat sendiri itu diambil dari pledoinya Soekarno, teks pembelaan ketika disidang di sini. Oh, sedang disidang di sini ya Pak ya, betul. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Teksnya di judul Indonesia Menggugat. Nah, makanya untuk mengenang sejarahnya, memperingati sejarahnya, nama gedung ini menjadi nama Gedung Indonesia Menggugat. Oke, gitu ya. Lalu bagaimana Pak? Ini kalau dilihat ini bangunannya artistik banget ya Pak ya. Iya. Nah ini boleh kami lihat bagian-bagian apa aja yang ikut menjadi sejarah dan saksi bisu tentunya ya Pak ya. Di mana Soekarno dan teman-temannya itu disidang. Cut. Nah nanti ke sini. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan ya. Tadi saya ingin sekali nih
berkunjung ke ruangan-ruangan lain. Kalau ini ruangan apa Pak? Ini ruangan utama yang paling depan ini. Ya, ini ruang utama dari beberapa ruang yang lain. Ya. Di sini adalah ruang sidang, jadi di mana Soekarno pernah diadili di sini beserta kawan-kawannya dari PNI. Ya. Adapun kalau sekarang kita lihat kursinya, mejanya, ini udah replika mengikuti Lantan Surabaya. Tapi untuk 90% gedung kemudian dinding ini masih dari sini, masih asli. Oh, masih asli ya Pak ya? Belanda ya. Mungkin ada dikit-dikit lah, Ada perubahan sedikit ya Pak ya? Tapi untuk lantai gedung karena ini masuk cagar budaya, tidak boleh dirubah. Makanya masih dijaga keasliannya. Gitu ya. Jadi ini ruangan di mana Soekarno dan teman-temannya disidang karena oleh pemerintah kolonial Belanda Ya. dianggapnya melawan ya Pak ya, seperti itu ya, Ya. yang membelot gitu ya. Jadi harus mendapat hukuman begitu ya Pak ya pada zaman penjajahan kala itu ya Pak ya. Jadi kalau dihitung titik awal perjuangan bangsa Indonesia ya, yang lebih luas. Kalau Budi Utomo mungkin bersifat kedaerahan. Kalau Soekarno dulu sudah memperjuangkan nama Indonesia Ya, dengan teks Indonesia Menggugat. Nah, makanya titik awal pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu ya dari sini. Oke. Ya. Oke, bisa sambil itu Pak Haris dilihatin ini. Oke, Pak, tadi sudah Bapak memberikan penjelasan ya tentang ruang sidangnya. Lalu kemudian ini saya lihat ada banyak sekali ruangan-ruangan yang ada di sekitar sini. Ini tentunya sekarang sudah berubah fungsi ya Pak ya. Iya. Nah dulunya itu ruangan apa aja nih Pak? Nah, di sini kalau sekarang jadi perpustakaan. Iya. Dulunya adalah ruang tahanan sementara. Jadi sebelum menunggu di sidang itu beliau Soekarno itu di sini ditempatkan Ditempatkan di sini Iya. gitu ya. Nah, kemudian ruang sini ini adalah ruang arbitrase atau ruang lobi lah, ruang lobi. Kemudian yang sebelah sana aula itu dulunya adalah sel-sel tahanan. Oh, sel-sel. Iya, tapi sudah diangkut ya mungkin Iya. ya si jeruji-jerujinya gitu Iya. ya Pak ya. Sisanya ya ruang administrasi. Ya. Dan sekarang masih sangat terawat baik sekali ya Pak ya, Ya. ruangan ini, bangunan ini, sehingga bisa memberikan wawasan yang Ya. luas kepada generasi penerus tentang bagaimana perjuangan ini dengan susahnya diperjuangkan gitu ya Pak ya. Salah satu hal uniknya itu gedung ini rancangan Paul Schumacher ya. Beliau salah satu arsitektur pada masa kolonial yang kebetulan juga adalah dosennya, gurunya Soekarno. Oh, itu ya. Gurunya Soekarno dalam bidang arsitek. Beliau merancang beberapa gedung di Kota Bandung yang masih ada sampai sekarang, yang menjadi cagar budaya atau heritage. Kemudian yang lucu lagi, bukan yang lucu, yang unik ya, penjara Sukamiskin. Iya. Bung Karno di situ ikut merancang dan ikut tinggal. Oh gitu ya, jadi Ketika ikut merancang ditahan. dan ternyata ikut ditahan di situ juga ya Pak ya. ditahan di situ Oh, juga. gitu ya. Oke, baiklah Pak, mungkin itu aja wawasan yang bisa kita gali untuk generasi mendatang, bagaimana Indonesia itu tidak sekedar hanya Indonesia saja, tapi Ya. perlu perjuangan yang luar biasa, bahkan para pemimpin-pemimpinnya pun harus berjibaku ya, harus rela untuk ditahan, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Salim atas penjelasannya, luar biasa, sangat gamblang sekali. Semoga ini bisa menjadi wawasan yang lebih luas ya bagi siswa-siswi kita. Ya. Kalau misalnya nanti suatu saat kami akan datang lagi, Bapak tetap harus dalam kondisi yang sehat ya Pak ya, supaya kita tetap bisa bertemu lagi untuk menggali sejarah-sejarah yang baru lagi. Ya, terima kasih Pak. Sampurasun. Assalamualaikum. Halo anak-anak, tadi udah menyimak kan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adri dan
penjaga tempat ini. Ya, sekarang saya memberi satu pertanyaan pada kalian. Oke, dengerin ya baik-baik. Di sini kan tempat disidangnya beberapa orang penting. Nah, sebutkan ada 4 orang siapa saja yang disidang di tempat ini. Oke, sekali lagi. Sebutkan 4 orang yang disidang di tempat ini. Oke, silakan jawab.